Kenapa Presiden, Kapolri, Jaksa Agung semuanya menjadi impoten depan Ahok, saudara? Semuanya menjadi tidak berdaya depan Ahok, saudara. Mau tahu? Mau tahu? Betul. Perhatikan baik-baik, saudara. Saya sekedar untuk memberikan informasi dulu. Satu, dulu negeri Tibet itu merupakan negeri merdeka berdaulat. Kemudian menjalin kerjasama dengan Republik Rakyat Cina yang komunis. Setelah ada perjanjian kerjasama, Cina mengirim ribuan tenaga kerja ke Tibet, saudara. Membangun kota, membangun jalan, membangun kantor-kantor pemerintah, saudara. Kemudian setelah pembangunan selesai, ternyata ratusan ribu para pekerja tersebut angkat senjata melakukan pemberontakan di Tibet. Kok bisa? Ternyata para pekerja tersebut adalah tentara, saudara. Tentara yang memang dididik, saudara, untuk bekerja. Kemudian setelah itu Tibet jatuh, dikuasai oleh negara Cina, dan pimpinan tertinggi agama yang ada di Tibet, yaitu Dalai Lama, ditangkap dan diusir ke luar negeri sampai hari ini, saudara. Hati-hati, masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang harus diwaspadai. Karena kita sudah lihat bagaimana tegapnya badan mereka, bagaimana perawakan-perawakan mereka, lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, saudara. Yang kedua, saudara, di tengah Afrika ada satu negeri bernama Angola, dibantu habis-habisan oleh Republik Rakyat Cina, saudara. Setelah diikat dengan utang yang begitu besar, kemudian Cina mulai mengatur Angola. Anda tahu minggu ini apa yang terjadi? Parlemen Angola mengajukan undang-undang untuk ditandatangani oleh presiden yang isinya Islam tidak boleh ada di Angola. Dan seluruh masjid harus ditutup. Alasannya karena berlawanan dan bertentangan dengan adat istiadat Angola, saudara. Ya, hari ini Islam dilarang di Angola, saudara. Bagaimana dahsyatnya pengaruh Cina komunis sampai di Afrika, saudara, dipengaruhi sedemikian rupa. Yang ketiga, ada satu lagi negara di Afrika bernama Zimbabwe, saudara. Juga diberikan utang besar-besaran oleh Cina, saudara. Setelah utangnya, saudara, membengkak, Zimbabwe tidak mampu untuk bayar utang, saudara. Lalu apa ditawarkan oleh Cina komunis? Dibebaskan dari utang, tidak perlu bayar utang. Tapi mulai saat itu Zimbabwe harus meninggalkan mata uangnya dan belanja sehari-hari dengan mata uang Cina, yaitu yuan, saudara. Saat ini di Zimbabwe, jual beli, sewa menyewa, transaksi semuanya menggunakan mata uang yuan milik Cina komunis, saudara. Kembali ke Indonesia, saudara. Saat ini kita dapat pinjaman utang ribuan triliun dari Cina, saudara. Saat ini kita berutang kepada negeri Cina ribuan triliun, yang 7 turunan kita ke depan belum tentu kita bisa bayar, saudara. Hati-hati dengan ribuan triliun kita hutang ke Cina. Saat ini Cina komunis mulai mengobok-obok kita punya negeri, saudara. Mari kita lihat satu, saudara, bagaimana mereka masukkan tenaga kerja. Ratusan ribu orang masuk ke Indonesia saat ini. Dan minggu yang lalu, saudara, Presiden Jokowi sudah menyatakan, mengingatkan kepada para pengusaha untuk tidak lagi bertransaksi dengan dolar ataupun rupiah, tapi bertransaksi dengan yuan, mata uang Cina, saudara. Ini bukan fitnah, ini keputusan presiden, saudara.
nggak sampai di situ, saudara. Sebulan yang lalu, Presiden juga mengeluarkan kepres bahwa orang asing, termasuk Cina-Cina komunis, diberikan hak milik untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, dan memiliki perkebunan di Indonesia, saudara. Ini nggak pernah terjadi. Orang asing diberikan hak milik. Ada apa gerangan yang terjadi, saudara? Tidak sampai di situ, saudara. Apa yang terjadi di reklamasi pantai Jakarta, saudara? Anda tahu yang terjadi di sana? Sampai hari ini reklamasi tetap berjalan. Walaupun DPR sudah teriak, ulama sudah teriak, tokoh-tokoh nasional sudah teriak, tetap reklamasi sudah berjalan, saudara. Anda tahu yang direklamasi? Ada 17 pulau. Yang 16 pulau, per pulaunya rata-rata 50 hektar, saudara. Per pulau 50 hektar, saudara, tinggal kita kalikan 16, saudara. Itu artinya ada 800 hektar di sana, saudara. 800 hektar, saudara. Dan sekarang sedang dibangun, yaitu tower-tower apartemen, saudara. 1 hektar itu bisa berdiri 10 tower, saudara. Kalau 800 hektar berarti bisa berdiri 8.000 tower, saudara. Dan 1 tower bisa menampung 1.000 unit rumah, saudara. Berarti, saudara, berarti 8.000 tower dikali, saudara, yaitu 1.000 unit, saudara, berarti 8 juta rumah. Kalau 1 rumah berisi 10 orang, berarti, saudara, 80 juta. Kalau 1 rumah separuhnya hanya berisi 5 orang, berarti 40 juta. 40 juta akan tinggal di reklamasi. Siapa mereka, saudara? Ternyata walaupun reklamasi pembangunannya belum selesai, apartemen belum dibangun, akan tetapi perusahaan-perusahaan itu sudah membuat iklan animasi, saudara. Mereka sudah buat maket, mereka sudah buat gambar, dan diiklankan, saudara, di Beijing, di Macau, di Guangzhou, kemudian di Taiwan, di Singapura, saudara. Ya, di tempat-tempat Cina sudah diiklankan. Anda tahu yang terjadi, saudara? Jutaan orang Cina ramai-ramai membeli apartemen tersebut, saudara. Hari ini apartemen tersebut sudah habis dijual dan dibangun, saudara. Masya Allah, saudara, 40 juta orang dari Cina akan datang ke reklamasi pantai Jakarta. Mereka akan tinggal di apartemen-apartemen, saudara. Dan, saudara, nggak sampai di situ, mereka mendapat hak milik daripada apartemennya, hak milik tinggalnya, hak milik tanahnya, saudara. 40 juta. Bukan jumlah yang sedikit, saudara. 40 juta berarti 3 kali penduduk Jakarta saat ini, saudara. Penduduk Jakarta saat ini sudah nggak seberapa, saudara. 40 juta. Dan nggak sampai di situ, saudara. Menkumham, saudara, mengirim utusan datang ke KBRI, saudara, di Beijing, mengumumkan kepada orang-orang Cina, kalau Anda ingin jadi warga negara Indonesia, bisa online, tinggal buka internet, tinggal daftar. Luar biasa. Keluarga negaraan dimudahkan, memiliki apartemen dimudahkan, saudara, diberikan hak milik. Lalu besok mereka datang ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Artinya selama di Jakarta digelar pilkada, selama itu pula mereka akan selalu menang dan menang. Mereka kita akan masuk kontak reklamasi, saudara. Masya Allah. Ada apa ini negeri? Ini negeri mau dijual ke Cina komunis. Ini negeri mau digadai ke Cina komunis. Sementara orang-orang miskin yang ada di pantai utara, di Jakarta Utara, di Penjaringan, mereka digusur, mereka diusir. Saudara, ya, katanya mereka dikasih rusun. Tapi apa yang terjadi? Rusunnya harus sewa, rusunnya harus bayar, bukan rusun gratis, saudara. Kenapa saudara muslim kita pribumi di Penjaringan, di luar Batang, di akuarium, mereka digusur karena mereka dianggap sampah, mereka dianggap kotor, mereka dianggap mengganggu pemandangan, mereka dianggap mengganggu kenyamanan orang-orang Cina yang akan menghuni reklamasi, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya semua yang ada di sini, ridha atau tidak? Rela tidak? Apa Anda rela Indonesia dijual ke Cina? Rela Indonesia dijajah oleh Cina? Betul.
siap berjuang, siap batalkan reklamasi, siap merdeka dari penjajahan asing dan asing. Takbir. Begitu saya tanya, gerakan Cinaisasi di Indonesia bahaya tidak? Jawab, bahaya tidak? Bahaya tidak? Ya, puluhan triliun sudah keluar, saudara. Makanya kenapa Ahok dipertahankan? Sebab Ahok sudah bagi-bagi duit ke sana kemari, saudara. Sebab sudah banyak pejabat yang kena dengan uang-uang triliunan, saudara. Mereka takut kalau mereka batalkan reklamasi, mereka harus kembalikan uang triliunan yang selama ini mereka kantongi, saudara. Mereka tidak berpikir agama, mereka tidak berpikir negara, mereka tidak berpikir bangsa. Yang mereka pikir hanya perut mereka. Mereka tidak mau tahu pribumi mau dihabisi, pribumi mau diusir, pribumi mau dimiskinkan, Indonesia mau dihancurkan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan ada lawan, biarkan ada lawan. Takbir. Sallu ala Nabi. Jangan ada yang berkata, saya ketemu seorang pejabat Habib, kan enak kerjasama dengan Cina. Kita dibangunin itu jalan kereta, MRT, LRT. Saya katakan, Pak, itu bangun bukan gratis. Kita ngutang dan kita harus bayar dengan bunga. Satu. Kedua, kontraktor utamanya harus dari negeri Cina, bukan kontraktor utama pribumi kita. Yang ketiga, bahan-bahan bakunya juga harus diimpor dari Cina. Termasuk reklamasi tiang-tiang pancangnya bukan kita buat sendiri, dari negeri Cina harus didatangkan, saudara. Dan gak sampai di situ, minimal 30% tenaga kerjanya juga harus dari Cina, saudara. Jadi apa yang kita dapat untung dari proyek-proyek tadi? Duit kita dikasih pinjam sama Cina, mesti bayar ke kontraktor Cina, mesti bayar ke pekerja Cina, mesti bayar ke material Cina. Semua duit balik lagi kepada mereka, saudara. Jangan mau dibohongin, jangan mau dibodohi, jangan mau dikadalin. Ini negara harus kita selamatkan. Gak boleh dijajah oleh asing dan asing. Betul. Siap bela negara, siap bela NKRI, siap bela Islam, siap bela bangsa, siap bela rakyat, siap jaga pribumi. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Maka itu, saudara, kemungkinan Ahok bebas dalam pengadilan sangat besar sekali. Maka itu dari sekarang saya minta kepada umat Islam, siap-siap. 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 Kalau sampai Ahok dibebaskan atau negara kita mau dijajah oleh Cina, siap revolusi. Siap revolusi. Siap revolusi. Siap ambil alih dari negara. Siap ambil alih dari pemerintahan. Siap selamatkan NKRI. Takbir. 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 Maka itu kita minta kepada Presiden dan seluruh jajaran kementeriannya, hati-hati dengan rakyat Cina. Negara Cina adalah negara komunis. Pemerintah Republik Indonesia, begitu juga partai-partai besar seperti PDIP, saudara, resmi tanda tangan kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Setiap bulan PDIP dan Nasdem mengirimkan kader-kadernya, saudara, ke markas besar Partai Komunis Cina untuk mengikuti pendidikan periode keamanan bisnis, saudara. Mereka dididik di markas besar komunis, mereka dididik di sekolah-sekolah komunis. Jadi kalau mereka pulang dari negeri tersebut, mereka akan kembangkan ideologi komunis. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Pantas Jokowi menegur Kapolri, Jokowi menegur Panglima TNI pada saat TNI Polri melakukan razia, yaitu lambang-lambang komunis, saudara. Begitu bertebaran lambang-lambang Palu Arit, saudara, polisi razia, tentara razia, ditegur oleh presiden. Presiden nggak terima, nggak boleh lagi ada razia. Saudara, saya mau tanya, kalau presiden tidak mau razia lambang Palu Arit, patut dicurigai kalau presidennya adalah pendukung Palu Arit. Betul. Takbir. Saya tanya kepada Gibran Indonesia, siapa bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan melawan, biarkan melawan. Siap selamatkan agama,
siap selamatkan Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, maka itu saudara, kami di Dewan Pimpinan Pusat FPI akan terus memantau, akan terus memonitor. Kalau kondisi sudah sangat berbahaya, maka saya tidak akan segan-segan untuk mengundang seluruh umat Islam, kita lakukan revolusi. Setuju? Kita tidak akan datang lagi ke Istiqlal. Kita tidak akan datang lagi ke Istana. Kita tidak akan datang lagi ke Monas. Tapi kita kepung DPR rame-rame, saudara. Setuju? Setuju? Betul. Kita kepung DPR MPR bukan cari jabatan, bukan cari kekuasaan, bukan cari kedudukan, tapi kita kepung DPR MPR untuk menyelamatkan negara. Negara tidak boleh dijajah oleh asing. Negara tidak boleh dijajah oleh asing. Negara Indonesia harus merdeka dari kekuasaan penjajahan, saudara. Takbir. Takbir. Maka itu hati-hati sekarang ini, saudara. Bagaimana saudara kina-kina kafir saat ini berambisi untuk jadi bupati, untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, bahkan mereka ambisi untuk menjadi presiden. Ini langkah harus di-stop, ini langkah harus dihentikan. Saudara, harus dikembalikan ke pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden dan wakil presiden di Indonesia harus orang Indonesia asli yang beragama Islam. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Takbir! Apa Anda ridho kalau orang kafir jadi presiden? Anda ridho orang kafir jadi gubernur? Siap selamatkan Indonesia. Takbir.